Pada tanggal 29 Desember 2006, kapal Senopati Nusantara tenggelam. Dan gak lama kemudian, sebuah pesawat Adam Air hilang di perairan Masalembo ini. Tragedi yang terbaru adalah terbakarnya kapal motor Santika Nusantara yang berpenumpang sekitar 111 orang pada hari Kamis di tanggal 22 Agustus 2019. Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Dan di dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang misteri segitiga Masalembo yang berada di Laut Jawa. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan bahas video ini, tapi kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Oke guys, jadi Masalembo atau yang biasa disebut dengan segitiga Masalembo ini adalah suatu garis hayal atau garis imajiner yang menghubungkan antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan juga Kepulauan Tengah di Laut Jawa yang termasuk ke dalam perairan wilayah Masalembo. Masalembo atau Masalembo ini adalah suatu nama kecamatan di daerah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang terdiri dari 3 pulau. Yang pertama ada Masalembu, yang keduanya Masakambing, dan yang ketiganya adalah Kramian. Nah, perairan di kepulauan ini tuh kerap memakan banyak korban guys. Dan kawasan Masalembo ini dicurigai sebagai titik munculnya fenomena alam yang disebut dengan air pocket atau kantong udara. Air pocket adalah kondisi di mana udara mengalir dalam kecepatan yang tinggi. Dan secara ilmiahnya, pesawat yang melintas di atas Masalembo tersebut itu bisa tiba-tiba tersedot atau bahkan terpental guys. Tapi guys, penjelasan logis fenomena alam yang tadi belum bisa dipastikan sebagai penyebab dari rentetan musibah selama ini. Dan kalau kata masyarakat setempat itu banyak banget mitos yang berkembang di sekitar wilayah Masalembo ini. Salah satunya adalah bahwa konon wilayah perairan tersebut adalah kerajaannya para makhluk halus. Dan kabarnya, mereka yang harus melewati daerah tersebut harus membelikan salam dan juga semacam sesaji, bahkan sampai tumbal supaya tidak terjadi kecelakaan yang nahas guys. Dan menurut beberapa orang yang selamat dan berhasil melewati laut tersebut, kalau mereka ini melihat penampakan yang aneh dan misterius seperti seekor burung besar, ada juga ular laut raksasa, bahkan sampai naga dan juga lain-lainnya. Bahkan nih, beberapa orang yang mau melakukan penelitian di segitiga Masalembo ini belum bisa melakukannya dan tidak bisa dipastikan sebetulnya ada apa di Masalembo ini. Penelitian ini dilakukan karena mengingat ada beberapa bangkai pesawat yang jatuh dan juga tenggelam di sekitaran segitiga Masalembo ini. Pesawat yang jatuh itu hilang dan sulit ditemukan, dan juga belum ada yang bisa memastikan kemana sebetulnya pesawat atau kapal yang hilang tersebut guys. Musibah transportasi laut di sekitaran perairan ini yang paling banyak mengundang perhatian publik adalah peristiwa tenggelamnya kapal Tampomas II yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1981. Peristiwa tenggelamnya kapal Tampomas II ini dituliskan dalam sebuah lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals yang berjudul Celoteh Camar Tolol, yang menggambarkan betapa mengerikannya kejadian tersebut guys. Kapal Tampomas II yang terbakar dan tenggelam seperti yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, dan dibuktikan laporan-laporan yang muncul setahun setelah kecelakaan kalau kapal tersebut dibeli lewat jalur culas. Dan pada tahun 1980-an, KMP Tampomas yang dikelola oleh PT Pelni merupakan salah satu kapal laut yang melayani penumpang antar pulau. Dan sebelumnya, kapal ini tuh hanya untuk melayani perjalanan haji saja. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu malam tanggal 25 Januari 1981, yaitu sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. KMP Tampomas II terbakar pada lokasi sekitar 220 mil menuju pelabuhan Ujung Pandang, yaitu di sekitar perairan dekat dengan Kepulauan Masalembo, sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur.
Kondisi perairan dan badai besar mengakibatkan kebocoran pada bagian-bagian tertentu dari kapal Tampomas 2 ini. Si tangki bahan bakarnya pun juga mengalami kebocoran beberapa saat setelahnya. Dan setelah itu, muncullah asap dan mulai terjadi kebakaran. Mengutip harian Kompas di tanggal 27 Januari tahun 1981, Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut saat itu, Fani Habibi, mengungkapkan bahwa dalam keadaan cuaca yang sangat jelek, penumpang pun mengalami suatu kepanikan. Akibatnya nih, beberapa orang memutuskan untuk terjun ke laut dan sejumlah penumpang pun sempat diselamatkan dan dinaikkan ke atas kapal Sangihe yang segera datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Setelah terjadinya kebakaran Tampomas ini, hingga hari Senin malam tanggal 26 Januari 1981, PT Pelni memerintahkan agar semua kapalnya dan juga kapal-kapal yang lain yang berada di dekat lokasi itu untuk mendekati si kapal Tampomas 2 ini dan memberikan pertolongan. Beberapa kapal seperti Wayabula, Ilmanui, Brantas, 2 kapal penyapu ranjau TNI Angkatan Laut, serta sebuah kapal navigasi perhubungan laut turut diinstruksikan untuk segera memberikan pertolongan. Dan pada akhirnya, berdasarkan laporan saat itu, api berhasil dikuasai guys. Tinggal asapnya saja yang terlihat, dan sementara kapal tetap terapung, juga penumpang sudah lebih tenang. Usaha pertolongan dan juga evakuasi yang dilakukan hingga hari Senin 26 Januari tersebut masih belum bisa dilakukan karena adanya cuaca yang sangat buruk, di mana saat itu ombak masih sangat besar dan juga angin yang masih sangat kencang. Kapal Sangihe yang sudah berhasil mendekati kapal Tampomas 2 ini sudah sangat dekat sampai pada jarak 75 meter dan berhasil merentangkan tali temali. Dan melalui tali temali ini, sebagian penumpang pun berhasil mencapai ke kapal Sangihe ini. Beberapa skoci kapal Sangihe diturunkan untuk memberikan pertolongan kepada para penumpang, baik yang menceburkan diri ke laut maupun yang masih berada di dalam kapal. Menurut harian Kompas di tanggal 28 Januari, meskipun usaha pertolongan dan penyelamatan sudah dilakukan sejak hari Senin malam, kapal Tampomas 2 ini akhirnya tenggelam pada hari Selasa tanggal 27 Januari 1981. Dari laporan-laporan yang ada, saat kapal Tampomas ini tenggelam, posisi kapal Tampomas 2 ini berada pada posisi selatan mengarah ke bujur timur. Jadi si posisi kapalnya itu agak bergeser dari pemberitaan semula guys. Dan saat itu, para penumpang masih ada yang berada di laut untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sementara, sekitar 288 orang yang berada di dek bawah tewas pada saat peristiwa tersebut. Dan kapten kapalnya menjadi salah satu orang yang tewas. Kejadian ini pun disebut sebagai bencana maritim terbesar di Indonesia di kala itu. Banyak spekulasi yang muncul kemudian terkait penyebab tenggelamnya kapal ini, mulai dari usia kapal hingga kesalahan manusia. Dan kecelakaan transportasi laut di perairan Masalembo ini terus terjadi setelah tragedi kapal Tampomas 2 ini. Dan memasuki milenium baru, kawasan angker segitiga Masalembo ini makin ditakuti keeksisannya guys. Karena pada tanggal 29 Desember 2006, kapal Senopati Nusantara tenggelam. Dan gak lama kemudian, ketika orang-orang masih dalam euforia di tahun baru 2007, sebuah pesawat Adam Air hilang di perairan Masalembo ini. Bahkan nih, kalau kamu masih ingat, ada semacam sayembara yang digelar oleh pemerintah untuk menemukan puing-puing pesawat Adam Air ini. Dan tragedi yang terbaru adalah terbakarnya kapal motor Santika Nusantara yang berpenumpang sekitar 111 orang pada hari Kamis di tanggal 22 Agustus 2019. Selama 3 hari hingga Minggu sore, kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin itu masih dalam proses evakuasi. Sebanyak 56 penumpang yang sebelumnya berhasil dievakuasi oleh sejumlah kapal nelayan ke Pelabuhan Masalembo yang selanjutnya dibawa oleh KNP Cundamani ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dan menurut informasi, dari 56 orang yang berhasil dievakuasi, 53 orang selamat dalam kondisi sehat, sementara 3 lainnya meninggal dunia. 2 tahun sebelumnya, di tanggal 22 Mei 2017, kapal motor penumpang Mutiara 1 mengalami kebakaran. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini hendak berlayar menuju Balikpapan. Dari total korban 197 orang, 5 orang penumpang diantaranya meninggal dunia. Dan di sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, setidaknya terjadi ada 6 kecelakaan transportasi laut di perairan Masalembo ini guys.
Yang pertama, pada tanggal 29 Desember tahun 2006, kapal Roro Senopati Nusantara tenggelam. Berpenumpang 569 orang, kapal bertolak dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sejumlah penumpang yang selamat, mereka mengutarakan bagaimana pengalamannya mereka bisa lolos dari maut. Di mana saat kapal oleng dihantam oleh ombak setinggi 6 meter, para penumpang yang berada di kapal tersebut terpental, guys. Dan ada korban yang selamat yang bernama Jasmine, yaitu dia warga Unggaran, Semarang, di mana dia terombang-ambing di atas kapal Skoci selama 2 hari akibat dari hantaman ombak tadi, guys. Dan kesaksian korban lain, ada yang sampai berusaha mati-matian bagaimana dia menggapai Skoci itu. Di mana si Skoci itu tuh dipenuhi oleh air karena gelombang yang sangat tinggi dan juga hujan yang sangat deras. Jasmine dan juga 5 penumpang lainnya terapung-apung di atas Skoci selama 2 hari dalam keadaan setengah telanjang, dan mereka bisa bertahan dengan hanya meminum air hujan dan sisa-sisa air dalam kemasan. Bayangkan coba betapa ngerinya kejadian tersebut. Setahun setelah kejadian naas tersebut, giliran KM Mutiara Indah tenggelam pada tanggal 19 Juli 2007. Di mana KM Mutiara Indah ini tenggelam setelah diterjang oleh ombak dan ganasnya gelombang perairan Masa Lembu. Belum genap 10 hari, kejadian berikutnya menimpa KM Fajar Mas tenggelam di perairan Masa Lembu pada tanggal 27 Juli 2007. Dan sebulan kemudian, KM Sumber Awal tenggelam pada 16 Agustus 2007. Petaka ini bertubi-tubi di sepanjang tahun 2007 dan disambung lagi pada tahun 2008 saat sebuah kapal kargo karam di tanggal 8 Juli 2008. Dan lalu, pada tahun 2009, KM Teratai Prima tenggelam pada tanggal 11 Januari. Cukup banyak mitos yang pernah mewarnai kisah kawasan perairan angker tersebut. Salah satunya mengenai kerajaan makhluk halus. Dari beberapa informasi yang didapat, supaya diberikan keselamatan dan dihindarkan dari kecelakaan, setiap transportasi yang menumpang lewat melalui perairan tersebut harus memberikan semacam salam dan juga sesaji. Ya mungkin itu sebuah mitos ya guys. Mitos lain pun yang berasal dari para nelayan Masa Lembo, mereka menyebutkan kalau ada gelombang bergaris warna putih, haram hukumnya untuk menerjang. Dan katanya sih, mitosnya itu adalah lintasan sakral dari daerah Ratu Malaka, sang ibunda dari suku laut. Ya mungkin ini adalah hanya sebuah mitos dan banyak juga orang yang percaya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa kalian percaya dengan adanya makhluk-makhluk tak kasat mata di sana? Atau seperti yang dijelaskan berdasarkan penjelasan ilmiah? Komen di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu untuk klik tombol like di bawah ini, dan juga share, serta jangan lupa kamu untuk klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update-update video terbaru dari kita, tentang kejadian horor, misteri, konspirasi, dan juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Thank you, bye.